Hai guys, welcome back in Acute Channel. Kali ini aku mau buat nasi kuning rice cooker komplit beserta teman-temannya. Bahan-bahannya, pertama ini aku pakai beras kurang lebih 4 takar segini, 4 centong ini, 4 centong penuh ya guys. Ini Tupperware 4 centong. Bumbunya terdiri dari bawang merah 6 siung, bawang putih 4 siung, kunyit 1 ruas ibu jari, kemiri 2 butir, lengkoas 1 ruas ibu jari, daun jeruk 4 lembar, daun salam 3 lembar, sereh 2 batang, garam 1 sendok makan, kaldu bubuk setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh, dan terakhir santan kara 1 bungkus yang ukuran 65 ml. Pertama kita blender halus dulu bumbu halusnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan lengkoas. Sedangkan untuk serehnya hanya digeprek aja, daun-daunannya juga tinggal dicemplungin aja. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu langsung aja kita tumis bumbu halus yang barusan kita blender. Kita tumis sampai harum, sampai wangi, kurang lebih 10-15 menitan ya. Diaduk-aduk terus supaya tidak gosong dengan pakai api sedang aja. Nah ini udah mulai wangi, udah mulai matang, kurang lebih teksturnya segini ya guys. Dan ini hasilnya bumbu yang tadi sudah kita tumis. Kita sisihkan dulu ya. Saatnya kita menyiapkan nasi kuningnya. Pertama, setelah beras udah kita cuci bersih seperti layaknya masak nasi biasa, kita tambahkan air nasinya 2 ruas ibu jari atau sesuai selera kalian seperti apa biasanya masak nasi. Lalu masukkan sereh yang udah digeprek, daun-daunannya dimasukkan juga. Masukkan garam, merica, dan penyedap rasa atau kaldu bubuk. Terakhir masukkan juga bumbu halus yang barusan sudah kita tumis. Juga 1 bungkus santan kara yang ukuran 65 ml. Kalau udah, langsung aja kita aduk secara merata semua-muanya hingga bersatu secara sempurna. Setelah kita rasa ini sudah merata secara sempurna dan nasi kuningnya udah siap untuk kita masak ke dalam rice cooker. Langsung aja kita pencet cook, tunggu hingga dia matang atau berubah ke warm. Sekarang kita siapkan menu kedua, yaitu ayam goreng. Ini aku lagi ngerebus sebentar aja sampai mendidih, langsung kita buang airnya supaya bekas-bekas suntikannya, zat-zat kimia dan darah-darahnya keluar. Tuh bisa kalian lihat ya, darahnya udah keluar semua. Jadi ayamnya lebih steril. Abis ini langsung aja kita tiriskan airnya. Sambil menunggu ayamnya ditiriskan, kita bisa memblender bumbu halus untuk ungkepan ayamnya. Bumbunya terdiri dari ini dia, bisa kalian baca ya. Saatnya kita ngungkep ayamnya. Kita masukkan bumbu yang barusan kita blender ke dalam ayam-ayam ini. Lalu kita aduk-aduk ayamnya hingga ayamnya tertutupi dengan bumbu ungkepan ini. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh atau bisa kalian coba sesuai selera tingkat keasinannya. Lalu tambahkan air secukupnya, sedikit aja kurang lebih segitu, dan masukkan daun salam juga daun jeruk. Lalu kita aduk-aduk, nyalakan api kecil aja. Kita ungkep atau kita rebus ayamnya sampai dia airnya menyusut, mengering seperti ini. Ini udah bisa kita matikan apinya ya guys. Selanjutnya panaskan kembali minyak goreng secukupnya. Lalu kita langsung aja goreng ayamnya sampai dia matang atau coklat keemasan. Saatnya menyiapkan menu ketiga, yaitu telur dadar yang super tipis. Bahannya, siapkan 3 butir telur. Lalu langsung aja kita pecahkan ke dalam mangkuk.
Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Langsung aja kita kocok telurnya hingga dia mengembang, berbusa, dan berbuih. Panaskan minyak goreng sedikit aja, kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita ratakan di seluruh permukaan penggorengan. Kalau udah, langsung aja kita tuangin telurnya sedikit aja, jangan langsung semuanya. Terus kita ratakan dengan cara diputar-putar seperti ini kualinya. Jangan sampai ada telur yang masih tergenang ya guys. Tuh, terus kita putar-putar menggunakan api paling kecil supaya dia tidak gosong. Nah, sampai kering seperti ini, udah bisa kita balik telur dadarnya. Ini tunggu sebentar lagi, udah bisa kita angkat nih guys. Tuh, hasilnya tipis banget kan? Lakukan terus berulang. Caranya sama sampai adonan telur dadarnya habis. Sedikit-sedikit aja ya guys, ngedadar telurnya. Kalau udah matang semua, nanti telurnya digulung terus diiris tipis-tipis halus-halus. Nasi kuningnya udah matang nih guys. Langsung aja kita aduk-aduk supaya matangnya lebih merata dan nasinya lebih tanak. Saatnya kita mencetak nasi tumpengnya. Di sini aku pakai cetakannya. Ini bisa kalian beli di toko perabotan rumah tangga, banyak ya guys. Aku pakai ukurannya nggak terlalu besar-besar banget. Jadi langsung aja kita masukin nasi kuning yang tadi udah mateng pakai rice cooker ini. Kita masukin penuh-penuh, padat-padat, kita dedet-dedetin seperti ini ya guys, supaya nanti pas kita taruh ke nampan dia nempel dengan sempurna. Nah, kita banyak-banyak seperti ini supaya dia mengeras di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys hasilnya. Ini udah padat banget, udah aku keras-kerasin. Lalu kita siapkan nampan bulat, ukurannya seperti ini, atau yang ada di rumah kalian aja bisa kalian pakai. Terus langsung aja kita tuangin ke atas nampan. Tara, jadi deh nasi tumpengnya. Sempurna banget kan guys? Nggak hancur sama sekali, warnanya juga cantik. Bisa kalian lihat, ini juga wangi banget loh guys. Pas baru matang dibuka rice cookernya, wanginya nggak nahan. Langsung aja sekarang kita taruh lauk-lauknya yang tadi sudah kita masak sebelumnya. Ini ada telur dadar yang udah kita potong halus-halus. Terus ada ayam goreng yang tadi sudah kita goreng, udah kita ungkep juga sebelumnya. Ini adalah tempe orek. Tempe orek di video ini gak aku rekam karena aku sudah pernah ngupload tentang resep tempe orek yang enak. Bisa kalian lihat di playlist Dapur Nacute. Jadi langsung aja masukkan tempe oreknya. Dan mohon maaf tidak aku rekam karena sudah ada di playlist sebelumnya. Kalau kalian mau menambahkan menu lain juga bisa ya guys, sesuai selera kalian. Dan di sini untuk sambal nasi tumpengnya juga nggak aku upload di video ini karena nanti yang ada menitnya terlalu lama. Jadi aku akan upload sambal nasi kuningnya di video selanjutnya. Makanya kalian stay tune terus ya. Ini timun, tinggal kita potong-potong aja. Udah aku kupas kulitnya sebelumnya. Kalau kalian suka tomat, bisa kalian tambahkan juga tomat di pinggir-pinggirnya. Tapi aku nggak pakai tomat karena kurang suka untuk dilalap seperti ini.
Nah, ini nampan nasi tumpengnya udah mulai penuh nih guys. Terakhir aku menambahkan di sini dengan kerupuk pangsit. Tuh, biar ada kriuk-kriuknya. Jadinya komplit banget kan nasi tumpengnya. Ada telur dadarnya, ada ayam gorengnya, ada timunnya, tempe oreknya, dan ada kriuk-kriuknya. Tara, jadi deh nasi tumpeng ala-ala dapur Najute. Gampang banget kan guys bikinnya. Daripada kita beli harganya mahal banget, mendingan kita bikin sendiri menggunakan rice cooker. Dan ini guys sambalnya yang tadi aku bilang, bisa kalian lihat di playlist dapur Najute ya. Soal rasa, aku berani jamin ini nasi tumpengnya enak banget ya guys. Wanginya bener-bener mendok banget. Pokoknya kalian wajib recook resep saya ini. Dijamin anti gagal, anti nyesel, karena rasanya enak banget, bikin ketagihan. Suami dan anak-anak aku aja doyan banget loh makannya. So, cukup sampai sini aja videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menontonnya. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye-bye.